Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Rina Hidayanti dengan NIM 2018-12-19177 dan saya sendiri Huriyatul Fuadah 2018-12-197. Kita dari kelas praktikum kewirausahaan. Jadi untuk yang bab kemarin sudah membahas tentang perencanaan produksi, dan yang ini kita membahas tentang produksi dan teknologi, jasa desain dan jasa cetak. Untuk penjelasan yang lebih jelas akan dipaparkan oleh saya dulu, yaitu untuk yang pertama mengenai tentang pengertian sistem produksi. Jadi sistem produksi merupakan fungsi pokok dalam setiap organisasi yang mencakup aktivitas yang bertanggung jawab gunanya untuk menciptakan nilai tambah produk yang merupakan output dari setiap organisasi industri. Proses transformasi nilai tambah dari input menjadi output dalam sistem produksi modern selalu melibatkan komponen struktural dan fungsional. Selanjutnya adalah mengenai dari aspek produk atau produksi yang harus dianalisis atau yang berikutnya dijelaskan. Jadi menurut Surya, beberapa unsur dari aspek produksi atau operasi yang harus dianalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang lokasi operasi. Lokasi untuk bisnis memerlukan tempat yang efisien, strategis, dan menarik. Gunanya adalah untuk perusahaan mampu, baik bagi perusahaan maupun bagi pelanggan, untuk menarik pelanggan, customer, sehingga konsumen tetap loyal. Dan yang kedua, untuk yang pertama, untuk lokasi operasi nantinya, jadi direncanakan akan ada berada di pertengahan kampung yang dimana berdekatan dengan sekolah. Yang kedua, mengenai volume operasi. Volume operasi harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi permintaan, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kapasitas. Volume operasi yang berlebihan akan menimbulkan masalah baru dalam penyimpanan atau penggudangan, yang pada akhirnya mempengaruhi harga pokok penjualan. Untuk yang ketiga, mengenai mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan harus sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini dan yang akan datang, serta harus disesuaikan dengan luas produksi agar tidak terjadi kelebihan kapasitas. Jadi nanti mesin yang digunakan adalah mesin yang mendukung tentang proses produksi perusahaan ini nantinya, yaitu bisa mengenai tentang mesin fotokopi yang bagus, mesin print yang bagus, dan yang lainnya. Untuk yang keempat adalah bahan baku dan bahan penolong. Jadi, mengenai bahan baku dan bahan penolong serta sumber daya yang diperlukan harus cukup tersedia. Persediaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga biaya bahan baku menjadi efisien. Jadi untuk bahan baku yang digunakan nantinya adalah diantaranya kertas HVS, kertas doorslag, dan art paper. Selain kertas tersebut, tinta juga menjadi bahan utama yang harus ada dalam proses produksi ini nantinya. Sedangkan bahan penolong atau bahan pendukung yang digunakan dalam proses produksi adalah flat image remover, varnish, oli, spray powder, dan lem. Untuk yang selanjutnya adalah tentang tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan bagaimana kualifikasinya. Jumlah dan kualifikasi karyawan harus disesuaikan dengan keperluan jam kerja dan kualifikasi pekerjaan untuk penyelesaiannya. Jadi untuk tenaga kerja nantinya akan ada pada bagian yang pertama, ada pada bagian layout, bagian copy, bagian potong, dan yang terakhir adalah bagian offset dan penyelesaian. Nantinya jam kerja yang diterapkan adalah 7 jam per hari kerja. Yang terakhir mengenai tata letak. Tata ruang atau tata letak berbagai fasilitas operasi harus tepat dan prosesnya praktis sehingga dapat mendukung proses produksi.
Selanjutnya adalah membahas tentang perencanaan produk dan perencanaan produksi. Jadi, dapat dilihat di tabel berikut, ada 3 aspek yang harus dibahas, yaitu yang pertama tentang aspek sasaran. Jadi aspek sasaran perencanaan produk adalah rencana tentang apa dan berapa banyak yang dapat diproduksi perusahaan. Sedangkan pada perencanaan produksi, rencana tentang apa dan berapa banyak yang akan diproduksi perusahaan untuk waktu atau proses produksi tertentu. Yang kedua tentang aspek waktu. Jadi untuk perencanaan produk, jangka waktu penggunaan bersifat jangka panjang. Sedangkan perencanaan produksi, jangka waktu biasanya untuk 1 tahun berjalan dan biasanya ada perubahan pada tiap bulan. Yang ketiga mengenai aspek manfaat. Jadi pada aspek manfaat, perencanaan produk berguna untuk menyusun layout pabrik, lingkungan kerja, serta perekrutan tenaga kerja. Sedangkan pada perencanaan produksi, berguna antara lain untuk menyusun jadwal produksi, menghitung kebutuhan bahan, dan bahan penolong upah tenaga kerja. Selanjutnya mengenai proses atau faktor-faktor perencanaan. Jadi nanti perencanaan dan perancangan jasa. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perancangan jasa adalah yang pertama tentang lini pelayanan yang diberikan. Jadi nantinya proses produksi dimulai ketika pimpinan menyerahkan jadwal rencana produksi ke bagian layout. Pada bagian ini dilakukan edit gambar atau klis yang akan dicetak. Nantinya setelah gambar selesai diedit, maka gambar tersebut akan dikopi atau diplat cetak oleh bagian kopi. Sementara itu bagian potong akan mengambil bahan baku di gudang dengan menuliskan jumlah bahan baku yang diambil tanpa adanya pengawasan dan memotong sesuai ukuran yang telah ditetapkan. Pada bagian offset, plat cetak diberi warna menurut permintaan dan dimasukkan ke mesin offset, kemudian dicetak pada kertas yang telah dipotong. Setelah selesai dicetak tiap halaman, selanjutnya adalah penyelesaian akan menyempurnakan dengan menjahit buku tersebut dan kemudian memberi lem dan merapikannya. Jadi ini adalah contoh apabila ada order masuk mengenai buku atau majalah. Yang kedua tentang ketersediaan pelayanan. Jadi nantinya hari kerja yang ditetapkan adalah 6 hari kerja, yaitu pada hari Senin sampai Sabtu. Jam operasional yang diterapkan adalah 7 jam per hari kerja, yaitu dibuka pada pukul 9 sampai dengan jam 4 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir mengenai tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan yang diberikan adalah sesuai dengan jumlah masuk order per hari. Untuk jumlah pesanan banyak, maka akan diproses pada hari berikutnya atau paling enggak maksimal 3 hari kerja. Sedangkan untuk jumlah order sedikit bisa diproduksi pada hari dan jam itu juga. Selanjutnya adalah mengenai proses produksi dan operasinya. Selanjutnya adalah mengenai jenis dan bentuk proses produksi dan operasi. Proses produksi dan operasi merupakan suatu proses perubahan masukan input menjadi output. Barang dan jasa yang dihasilkan bermacam-macam, sehingga proses yang digunakan juga bermacam-macam. Dalam jenis teknik cetak berdasarkan prinsipnya, kita menggunakan cetak digital. Cetak digital adalah proses cetak yang terjadi tanpa bidang acuan cetak. Proses pada percetakan digital diatur dan dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer. Cetak digital dikenal juga dengan sebutan digital printing. Mesin yang digunakan adalah mesin yang digunakan untuk cetak digital adalah printer. Selanjutnya mengenai proses produksi dan operasi. Jadi dapat dilihat pada bagian ini mengenai proses yang nantinya akan menjadi dari barang output menjadi barang input. Yang pertama mengenai customer, yaitu nanti customer mengirimkan file kepada sales atau bisa langsung kepada desainer.
Yang kedua, semua ketersediaan bahan akan dikonfirmasikan kepada Departemen Material. Setelah mendapat konfirmasi, desainer mulai melakukan pengerjaan, mulai dari layout, pemasangan atribut cetak, dan pecah warna sesuai dengan pesanan dari customer. Yang ketiga, mengenai file yang telah selesai disetting dan masuk ke bagian Reporo untuk diolah menjadi output berupa plat cetak. Yang keempat, plat disortir dan dibedakan sesuai channel warna dan sesuai produk berupa buku atau majalah. Perlu dilakukan sortir halaman yang telah dilakukan. Yang kelima adalah setelah plat jadi, maka siap diberikan kepada Departemen Cetak untuk mulai di printing. Yang keenam, setelah proses printing selesai, hasil cetakan akan dibawa menuju bagian finishing, yaitu meliputi bagian lipat, potong, jahit, lem, atau plong. Dan yang terakhir adalah setelah hasil cetakan telah menjadi berupa produk jadi, maka akan dipacking dan dibawa menuju warehouse dan produk siap diberikan kepada pelanggan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Rina Hidayanti. Baik, selanjutnya adalah jenis order. Di sini kami menggunakan dua jenis order. Yang pertama adalah delivery order. Delivery order ini order yang dilakukan dengan cara pengambilan file, di mana kurir menjemput atau mengambil file yang telah dibuat. Dan yang kedua, kami menggunakan COD atau cash on delivery. Customer datang langsung menuju bagian sales atau desainer untuk mengambil file, baik file yang sudah jadi maupun file yang masih perlu diperbaiki kembali. Selanjutnya, kelebihan proses produksi terus-menerus adalah yang pertama, biaya per unit rendah karena produk dalam volume yang besar dan distandarisasi. Yang kedua, biaya tenaga kerja yang rendah, dan yang ketiga, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangan proses produksi terus-menerus, diantaranya yang pertama, terdapat kesulitan dan pemborosan waktu dalam perubahan produk. Yang kedua, proses produksi mudah terhenti, yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi itu ketika listrik padam, maka mesin tidak dapat digunakan. Dan yang terakhir ini adalah terdapat kesulitan dalam menghadapi perubahan tingkat permintaan customer. Produksi dan teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan itu merupakan gabungan dari konsep teknologi dan konsep ramah lingkungan. Teknologi adalah segala sesuatu yang sengaja diciptakan oleh manusia melalui akal serta pengetahuannya untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Ramah lingkungan itu berarti tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sebagai tempat tinggal manusia. Maka teknologi ramah lingkungan ini adalah teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekitarnya. Kami akan bekerja sama dengan pemasok yang memenuhi persyaratan. Bahan-bahan yang dibeli dan digunakan untuk memproduksi produk cetak yang didapat dari pemasok yang mengikuti standar dan penanaman kembali sumber daya alam yang dieksploitasi. Kami juga memastikan bahwa tinta yang sudah tidak digunakan di tempat pembuangan limbah yang resmi agar tidak melepaskan bahan kimia ke air maupun udara. Dengan adanya teknologi digital printing ini, lebih sedikit plat cetak dan bahan tambahan yang terbuang. Teknologi diciptakan untuk membuat pekerjaan ini lebih mudah dan cepat. Ada beberapa jenis digital printing saat ini. Salah satunya yaitu inkjet, atau tinta khusus berbeda dari offset dan toner, partikel berpigmen. Kedua jenis ini menggunakan gambar fotoreseptor yang dibuat jauh lebih kecil, lebih ringan, dan lebih murah lagi. Digital printing juga tidak berbahaya terhadap lingkungan karena para pengusaha digital printing ini pasti jumlah untuk pengusaha digital printing ini pasti jumlah untuk mencetaknya, menghemat tinta dan polusi serta biaya kertasnya. Terdapat 3 tujuan umum dalam desain ramah lingkungan. Di antaranya yaitu yang pertama, itu dapat meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
seperti penggunaan batu bara dan minyak bumi sebagai bahan bakar pengoperasian mesin-mesin. Yang kedua, mengatur penggunaan sumber daya alam yang bisa diperbarui dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, yaitu mengurangi racun dan emisi lain yang merusak lingkungan, termasuk emisi yang menyebabkan pemanasan global. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Riri sebagai moderator. Baik, mengenai tentang produksi dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.